Ada dosa yang untuk kembali. Setelah masa lalunya dipenuhi darah dan kekerasan, Luisito akhirnya memutuskan untuk meninggalkan semuanya. Ia melarikan diri ke Amerika Serikat, mencoba hidup sebagai orang biasa, tanpa nama, tanpa masa lalu. Di sana, ia bertemu dengan Lia, seorang wanita lembut yang menerima Luis apa adanya, tanpa peduli siapa dia sebenarnya atau apa yang pernah ia lakukan. Bersama Lia, Luis mulai menemukan arti ketenangan, sesuatu yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. Untuk pertama kalinya, Luis benar-benar merasa bahagia. Suatu pagi, Luis bersiap pergi ke gereja bersama Lia. Lia telah menyiapkan teks pidato yang akan dibawakan Luis dalam bahasa Inggris, sesuatu yang sudah ia pelajari dengan sungguh-sungguh. Hari itu, ia akan berbicara di depan jemaat untuk pertama kalinya. Namun tepat saat ia hendak menuju mimbar, seorang pria asing menyapanya. Pria itu memperkenalkan diri sebagai James McCann atau Jimmy. Louis tampak bingung karena ia tak mengenal pria itu. Tapi Jimmy jelas mengenalinya, bahkan tahu siapa Louis dulu sebenarnya. Sebelum pergi, Jimmy menyelipkan sebuah kartu nama ke tangan Louis dan berbisik agar ia menghubunginya setelah acara selesai. I know you, and I love your work. Call me when you're done with your speech. Beberapa saat kemudian, pidato pun dimulai. Namun tanpa sadar, Louis salah mengambil teks pidatonya. Yang ia keluarkan bukan kertas pidato, melainkan kartu nama dari pria tadi. Di balik kartu itu tertulis satu kata yang membuat darahnya membeku, Lasoga, julukan lamanya. Nama yang dulu membuat orang gemetar karena pekerjaannya sebagai algojo dan pembunuh bayaran. Masa lalu yang sudah ia kubur dalam-dalam, kini muncul lagi ke permukaan. Meski hatinya terguncang, Louis tetap melanjutkan pidatonya dengan tenang di depan semua orang, seolah tak terjadi apa-apa. Padahal di dalam dirinya, badai lama mulai bangkit kembali. Esok paginya sebelum berangkat kerja, Lia berniat mengabarkan sesuatu yang selama ini ia pendam. Ia hamil, berdasarkan hasil tes pack yang masih basah di tangannya. Niat itu terhenti ketika Louis tiba-tiba memotongnya. Ia datang membawa kabar buruk. Masa lalu Louis dan orang-orang yang dulu bersama dengannya telah menemukannya. Mereka menganggap Louis pengkhianat, termasuk ayah angkat yang dulu membentuknya, sehingga kini keselamatan mereka berdua terancam. Kabar itu tak membuat Lia panik, justru sebaliknya. Persiapan yang ia lakukan sejak pertama kali jatuh cinta pada Louis muncul begitu saja. Lia sudah siap menghadapi segala kemungkinan, tak peduli harus pindah kemana atau hidup di mana. Keteguhan dan kesiapan Lia memberi ketenangan pada Louis, membungkam kegelisahan yang baru saja muncul di dadanya. Tanpa banyak basa-basi, Louis memutuskan mereka harus pindah secepatnya. Untuk modal dan persiapan, ia bergegas menuju toko milik temannya, Pedro, untuk menagih uang yang pernah dipinjam. Langkah Louis belum jauh saat ia menyadari dua orang sedang memperhatikannya dengan tatapan mencurigakan. Perasaannya tidak enak. Ia mempercepat langkah dan masuk ke dalam toko. Namun rencana sederhana itu menemui hambatan. Pedro tidak membawa uang tunai. Satu-satunya solusi adalah Pedro ke bank terlebih dahulu untuk menarik uang, sehingga toko dititipkan sementara kepada Louis. Tidak lama setelah itu, kedua orang yang tadi mengamati masuk ke toko dengan alasan membeli sesuatu. Louis sudah siaga penuh. Insting dan pengalaman masa lalunya membuatnya tak memberi celah. Misi dua orang itu gagal. Dalam benturan singkat yang berujung kekerasan, Louis berhasil melumpuhkan dan membunuh keduanya.
Adrenalin dan ketakutan mendorongnya berlari pulang, khawatir sesuatu terjadi pada Leah. Tapi alih-alih menemukan Leah, ia mendapati Jimmy sudah berada di rumah. Jimmy datang membawa pesan yang jelas, masa lalu tidak akan membiarkan Louis pergi begitu saja. Ada satu pekerjaan lagi yang harus diselesaikan. Jika tidak, hidup Leah akan bernasib sama seperti mantan pacar Louis yang tewas di tangan Jimmy dan kelompoknya. Louis mengingat waktu ketika Jimmy dulu diberi tugas serupa namun melarikan diri, dengan konsekuensi yang mengerikan. Dalam konfrontasi singkat penuh ketegangan itu, Louis menanggapi dengan tindakan. Ia menikam jari Jimmy untuk memberi peringatan. You fucking asshole! Pull yourself together, man. I'm in control here, okay? Setelah Jimmy pergi, suara rumah yang sepi kembali menyelimuti. Louis membuka berkas target yang baru saja disodorkan padanya. Nama besar dan berbahaya, Narciso, seorang gembong narkoba. Kini di hadapan Louis terbentang pilihan yang mustahil. Menerima satu pekerjaan lagi untuk melindungi Leah dan calon anaknya, atau menolak dan mempertaruhkan nyawa perempuan yang ia cintai. Kuplikan berpindah ke suasana malam di sebuah pub. Di sana muncul seorang wanita bernama Paola, pembunuh bayaran dingin dan menawan yang bekerja untuk Narciso. Tujuannya malam itu bukan sekadar bersantai, melainkan menjebak. Dengan pesona dan tatapan tajamnya, ia berusaha memancing anak buah Jimmy agar terpikat, lalu secara halus menggali informasi tentang keberadaan Leah, istri Louis. Kini jelas terlihat bahwa baik Jimmy maupun Narciso sama-sama memburu Louis, namun dengan tujuan yang berbeda. Dua kriminal besar yang saling berseberangan, tetapi menjadikan Louis sebagai titik tengah dari permainan mereka. Di dalam sebuah mobil yang sunyi, Paola menginterogasi salah satu anak buah Jimmy. Pria itu berusaha menahan diri, menolak mengungkap di mana Leah disembunyikan. Namun rasa sakit dari setruman dan tali yang menjerat lehernya perlahan meruntuhkan pertahanannya. Akhirnya, di antara teriakan dan napas yang terengah, ia menyerah, menyebutkan alamat persembunyian Leah. Where's Leah? Keesokan harinya, Paola langsung menuju ke lokasi yang disebutkan. Ia tiba hanya beberapa menit setelah Jimmy meninggalkan tempat itu. Dengan gerakan cepat dan tanpa suara, Paola berhasil melumpuhkan satu penjaga dan menyelinap masuk. Dalam hitungan detik, Leah berhasil ia bawa pergi tanpa meninggalkan jejak, selain tubuh penjaga yang tergeletak di lantai. Awalnya, Jimmy mengira Louis lah yang sudah menemukan dan membawa Leah pergi. Namun kebingungan muncul ketika ponselnya berdering. Louis menelpon. Dalam percakapan itu, Louis mengatakan bahwa ia sedang berada di sebuah restoran, tempat yang menurut informasi dari Jimmy adalah lokasi di mana Narciso biasa bersantai. Tapi Narciso tidak ada di sana. Louis meminta alamat lain tanpa menyadari bahwa panggilan itu justru membuka fakta penting bagi Jimmy. Jika Louis sedang menjalankan perintah membunuh Narciso, berarti Leah tidak bersama Louis. La Soga. Look, I need a fucking new address, location for El Cabo so I can do this job. Can find Leah. Kebingungan Jimmy berubah menjadi kepanikan. Ia segera memerintahkan anak buahnya untuk menuju restoran itu dan menghabisi Louis sebelum semuanya semakin rumit. Namun rencana itu terlambat. Sebelum orang-orang Jimmy tiba di lokasi, anak buah Narciso sudah lebih dulu muncul. Rupanya Narciso telah mengetahui bahwa dirinya sedang diburu. Ia sengaja tidak datang ke restoran dan justru menyuruh orang-orangnya menangkap Louis hidup-hidup. Narciso ingin bertemu langsung, bukan untuk berperang, tapi untuk berbicara dengan Louis. Pertemuan yang akan membuka rahasia baru di balik semua kekacauan yang sedang berlangsung. Mereka akhirnya tiba di markas Narciso, sebuah tempat dengan penjagaan ketat. Dari kejauhan, Paola sudah menyiapkan posisi. Matanya mengintai lewat bidikan sniper, siap menembak kapanpun keadaan menuntutnya. Di dalam ruangan, Louis berhadapan langsung dengan Narciso. Tanpa basa-basi, ia menyampaikan tujuannya, membunuh Narciso karena pacarnya telah diculik. Namun Narciso tampak tenang. Ia sudah mengetahui situasi itu, bahkan memperingatkan Louis bahwa jika ia tetap memaksa, Leah akan mati. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkannya. Ucapan itu membuat Louis terdiam.
Ketegangan di udara berubah menjadi negosiasi yang tak terduga. Narciso kemudian mengajukan sebuah penawaran. Ia memberikan Louis sebuah flash disk yang berisi data orang-orang paling korup di negara itu. Pejabat tinggi, hakim, jaksa, hingga pengacara. Narciso menjelaskan bahwa dulunya orang-orang itu bekerja untuknya, namun kemudian berkhianat. Mereka mencuri uangnya dan menuduhnya sebagai raja kokain untuk menyingkirkan dirinya. Semua bukti kejahatan mereka tersimpan di dalam flash disk tersebut. Di titik ini, Louis mulai memahami alasan sebenarnya mengapa Jimmy menyuruhnya membunuh Narciso dan mengambil flash disk itu. Dan mengapa Narciso mempercayakan benda itu kepadanya. Karena hanya Louis yang bisa dipercaya. Seseorang dengan reputasi yang masih disegani di dunia kelam itu. Así que solo me quedas tú. Sementara itu, dari kejauhan, Paola yang mendengarkan percakapan lewat alat penyadap tiba-tiba terdiam. Ia baru menyadari sesuatu yang mengejutkan. Louis adalah La Soga. Nama yang selama ini hanya dikenal lewat kisah dan reputasi. Reaksi Paola berubah seketika. Namun sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, suara tembakan mendadak menggema. Anak buah Jimmy diam-diam telah menyelinap masuk dan langsung menyerbu ruangan Narciso. Dalam kekacauan itu, Narciso tewas tertembak dan Louis berhasil melarikan diri. Dari kejauhan, Paola turut membantu lalu menolong Louis keluar dari gedung. ¡Entra! He got away. Look for that fucking memory. Louis yang masih terengah-engah tak mengenal siapa wanita yang menolongnya. Ia tidak tahu alasan Paola melakukan itu. Dan bahkan tidak tahu bahwa Lia kini berada bersama wanita tersebut. Lebih dari itu, Louis juga belum tahu bahwa Paola memiliki alasan pribadi yang kuat untuk melindunginya. Alasan yang berakar pada masa lalu yang kelam. Ternyata, baik Louis maupun Paola sama-sama pembunuh bayaran. Dan keduanya kehilangan ayah karena dibunuh saat mereka masih kecil. Sementara itu, Paola akhirnya menemui Lia. Kondisi Lia begitu menyedihkan. Matanya tertutup. Di sini muncul pertanyaan besar. Siapa sebenarnya Paola? Dan apa hubungannya dengan semua ini? Di sisi lain, Louis masih meyakini bahwa Lia masih disandera oleh Jimmy. Ia menelpon Jimmy, mengatakan bahwa Narciso sudah mati dan kini menagih janji untuk melepaskan Lia. Jimmy berpura-pura masih menahan Lia dan mengajak Louis bertemu di sebuah pasar loak. Namun ketika Louis tiba di sana, Jimmy tidak muncul. Ia hanya mengirim 3 anak buahnya untuk menghabisi Louis. Untungnya, naluri Louis masih tajam. Ia segera menyadari jebakan itu dan tanpa kesulitan menghabisi mereka satu persatu. Karena tak juga menemukan jejak Jimmy, Louis memutuskan kembali ke rumah. Saat sedang memeriksa keadaan dan mengambil pistol, ia terkejut ketika mendapati Paola sudah ada di sana. Rupanya, Paola telah mengikutinya sejak kejadian di restoran. Namun, kedamaian sesaat itu tak bertahan lama. Anak buah Jimmy kembali datang untuk menyergap mereka. Tembakan kembali pecah, dan pertempuran sengit pun terjadi di dalam rumah. Mereka berhasil mengalahkan para penyerbu, meski Louis sempat tertembak di lengan. Paola dengan tenang menawarkan diri untuk merawat luka Louis yang tertembak di lengan. Namun anehnya, ia justru membawa Louis ke rumahnya sendiri, tempat di mana Lia sebenarnya disekap. Kecerdikan Paola terlihat dari caranya memutar musik dengan volume pelan, sekadar pengalih agar suara Lia yang mungkin meronta tidak terdengar. Semuanya ia rencanakan dengan begitu rapi, seolah-olah tidak ada rahasia yang disembunyikan di balik dinding rumah itu. Setelah selesai merawat luka, Louis beristirahat sejenak. Di meja ia melihat sebuah laptop milik Paola. Rasa penasaran mendorongnya untuk mencoba membuka isi flash disk yang diberikan oleh Narciso. Ia berharap bisa menemukan sesuatu yang menjawab kekacauan yang sedang menjeratnya. Namun usahanya gagal. Laptop itu terkunci dengan sandi. Louis tidak menyadari bahwa dari celah pintu, Paola diam-diam mengintip tindakannya. Begitu Louis keluar dari ruangan, Paola segera mengambil flash disk itu, memotretnya, lalu mengirim hasil foto tersebut kepada seseorang yang belum diketahui.
Sementara itu, di tempat lain, Jimmy menerima panggilan telepon dari seorang pria berpengaruh, Senator Fernando Florentino. Sang senator memerintahkan agar Jimmy segera mendapatkan flash disk yang saat ini berada di tangan Louis. Ternyata selama ini Jimmy bekerja di bawah bayaran sang senator. Semua penculikan Leah hanyalah alat untuk menekan Louis agar mau membunuh Narciso dan mengambil flash disk yang berisi bukti kejahatan para pejabat korup, termasuk dirinya. Namun ketika Jimmy keluar dari rumah itu, langkahnya terhenti. Louis sudah menunggunya di luar, menodongkan pistol dengan tatapan tajam. Tanpa banyak bicara, Louis memaksa Jimmy masuk ke dalam mobil dan membawanya ke tempat sepi untuk diinterogasi. Tidak ada basa-basi. Louis hanya ingin satu jawaban, di mana Leah berada. Jimmy mencoba berkelit, menyalahkan orang lain, hingga akhirnya menyebut nama sang senator sebagai dalang di balik semua ini. Tapi Louis tahu, Jimmy sedang bermain waktu, kesabarannya habis. Pisau di tangannya terhunus menusuk ke paha Jimmy. Baru setelah itu, Jimmy menyerah, mengaku bahwa ia benar-benar tidak tahu lagi di mana Leah berada. Tanpa ragu, Louis mengakhiri hidup Jimmy di tempat itu. Semua amarah dan luka masa lalu tumpah jadi satu dalam tindakan itu. 5, 6, 7, 9, 10. Sementara itu, di tempat berbeda, Paola tengah berbicara dengan Leah. Dalam percakapan yang dingin dan menegangkan, Paola mengungkapkan kebenaran yang selama ini ia pendam. Louis adalah orang yang telah membunuh ayahnya bertahun-tahun lalu. Selama ini ia mencari pembunuh itu, dan kini akhirnya menemukannya. Itulah alasan mengapa Paola menolong Louis di kediaman Narciso. Bukan karena ingin menyelamatkannya, tetapi karena ia ingin membuat Louis hidup dalam penderitaan yang sama seperti dirinya dulu saat kehilangan sosok yang dicintai. Setelah pengakuan itu, Paola membawa Leah ke sebuah gudang tua, tempat yang juga ia beritahu kepada Louis sebagai lokasi pertemuan. Ketika Louis tiba di sana, suasana terasa dingin dan penuh jebakan. Ia belum tahu siapa sebenarnya Paola. Ia hanya mendengar Paola berkata bahwa hari ini ia akan membuatnya menderita. Louis melihat Leah di sana, namun terikat dan tak berdaya, hanya bisa dipandang tanpa bisa disentuh. Beberapa anak buah Paola memegangi Louis dan memukulinya hingga lemas. Saat itu kejutan besar muncul. Seorang pria tua datang dari kegelapan, sosok yang dulu pernah dianggap sebagai ayah angkat Louis. Orang yang membentuknya menjadi pembunuh profesional. Namun kedatangannya bukan untuk menyelamatkan, melainkan untuk satu hal, flash disk yang dibawa Louis. Ternyata pria itu adalah bagian dari lingkaran yang sama. Orang yang kecewa ketika Louis memilih meninggalkan dunia kotor yang penuh darah. Kini masa lalu itu datang kembali menagih harga pengkhianatan. Setelah berhasil mengambil flash disk dari saku Louis yang tak berdaya, ayah angkatnya berniat mengakhiri semua urusan di tempat itu. Namun Paola menolak. Dendam yang ia bawa belum terbayar. Ayah angkat Louis tak punya pilihan selain membiarkannya. Karena tanpa Paola, ia tak akan pernah menemukan Louis dan flash disk yang selama ini dicari. Dan kini, mereka berdua tahu siapa pihak yang benar-benar menginginkan benda itu. Senator Fernando Florentino, dalang besar di balik semua kekacauan ini. Paola yang matanya menyala oleh dendam memegang kendali penuh. Bacano, ¿no? Por favor, no lo hagas. No lo estoy, no lo hagas, no lo hagas. ¿Qué suerte tienes? The third one is a charm. Te dije que quería verte sufrir. Pada tarikan pelatuk ketiga, suara letusan menggema memenuhi ruangan. Peluru meluncur keluar, tepat menembus kepala Leah. Tubuh perempuan itu roboh seketika. Louis menjerit, campuran antara marah, kehilangan, dan putus asa. Separuh jiwanya lenyap di depan matanya. Namun kekejaman itu belum berakhir. Paola menatapnya puas. Lalu dengan suara pelan namun penuh penekanan, ia mengungkapkan sesuatu yang membuat napas Louis tercekat. Leah ternyata sedang hamil. Kabar yang selama ini ingin disampaikan Leah, namun tak pernah sempat keluar dari bibirnya.
Sementara Paola tertawa puas, menikmati penderitaan yang lahir dari balas dendamnya. Dengan suara dingin, ia membisikkan alasannya di telinga Luis. Ia ingin Luis merasakan siksaan yang sama seperti dirinya dulu saat menyaksikan ayahnya dibunuh oleh tangan La Soga, oleh Luis sendiri. Kata-kata itu menjadi bara terakhir yang membakar amarah Luis. Dalam ledakan emosi, ia menarik kuat tali yang mengikat pergelangan tangannya hingga putus. Seketika ia melompat dan mencekik Paola menggunakan tali itu. Paola berusaha melawan, namun kekuatan Luis yang dipenuhi kemarahan jauh lebih besar. Perlahan, napas Paola terhenti. Ahora está sufriendo. Cuplikan terakhir menampilkan Luis berdiri di depan makam Lia. Suaranya bergetar saat mengungkapkan isi hatinya. Ia menyatakan betapa besar cintanya kepada Lia, betapa hancurnya dunia tanpa kehadirannya. Baginya, Lia adalah cahaya terakhir yang membuat hidupnya berarti. Dan kini, cahaya itu telah padam untuk selamanya. Luis menunduk, menatap nisan yang dingin, sementara angin berhembus lembut membawa keheningan. Menutup kisah tentang La Soga, pria yang akhirnya harus menanggung seluruh dosa masa lalunya sendirian.